sesederhana seperti yang kita lihat ya dok ya, luka misalnya tergores, tiba-tiba darahnya bisa berhenti sendiri. Sebenarnya terjadi proses yang cukup cukup rumit di situ. Jadi pada saat misalnya kita teriris pisau nih, di situ mulai terjadi penyempitan pembuluh darah di sekitar jaringan yang teriris pisau. Kemudian proses yang kedua terjadi penyumbatan. Nah, penyumbatan inilah yang berperan trombosit dan faktor pembukaan. Nah, kalau pada hemofilia di sini faktor pembukanya yang terjadi gangguan. Ya, jadi pendarahannya sulit atau malah tidak berhenti. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Dr. Gadisa kembali menemani Anda di acara podcast Ngopi Sehat, ngobrol pintar tentang kesehatan. Baik, seperti biasa selama 1 jam ke depan, saya beserta kru yang bertugas akan menemani Anda dengan topik menarik di bidang kesehatan. Baik, sesuai dengan poster atau postingan di akun Instagram, topik dari podcast Ngopi Sehat hari ini adalah mengenai penyakit hemofilia. Mungkin sahabat sehat pernah mendengar tentang penyakit hemofilia, atau justru ini kali pertama Anda mendengar tentang penyakit hemofilia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Indonesian Hemophilia Society, disebutkan bahwa penyakit hemofilia A ditemukan 1 dari 10.000 orang. Namun faktanya di Indonesia baru tercatat sebanyak 2.000 orang, sekitar 2.000 orang. Tentunya terjadi fenomena gunung es yang mana seharusnya penderita yang tercatat lebih banyak dari itu. Tentu ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan dokter saja, tetapi juga tugas masyarakat. Oleh karena itu, Anda harus tahu apa itu penyakit hemofilia, kemudian apa saja tanda dan gejalanya. Kemudian, jika anak Anda atau buah hati Anda mengalami penyakit hemofilia, hal apa yang bisa dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentunya siang hari ini di studio kami sudah menghadirkan seorang narasumber yang kompeten di bidangnya untuk menjelaskan hal tersebut. Narasumber kita pada siang hari ini adalah seorang dokter spesialis anak yang juga merupakan salah satu staf di RSUD Dr. Raden Sudjono Selang. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada siang hari ini, Dr. Nia Krisdiantari, spesialis anak. Selamat siang, Dok. Siang, Dokter Disa. Ya, bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Baik ya, Dok ya. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih banyak ya, Dok, karena sama-sama sudah bersedia nih untuk hadir memenuhi undangan kita. Baik. Baik, Dok. Sebelum kita lanjut, saya mau mengingatkan dulu untuk sahabat sehat yang ada di rumah, jika Anda memiliki pertanyaan seputar penyakit hemofilia, Anda dapat mengetikkan pertanyaan di kolom chat akun Instagram, di akun live Instagram, maupun Facebook RSUD Dr. Raden Sudjono Selang. Sekali lagi, jika Anda memiliki pertanyaan terkait penyakit hemofilia, Anda dapat mengetikkan pertanyaan di kolom chat live Instagram maupun Facebook RSUD Dr. Raden Sudjono Selang. Kemudian nantinya akan ada door prize menarik untuk penanya yang terpilih. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk follow akun Instagram, like akun Facebook, dan subscribe akun YouTube channel RSUD Dr. Raden Sudjono Selang untuk mendapatkan info-info menarik di bidang kesehatan dan layanan terbaru di RSUD Dr. Raden Sudjono Selang. Baik, Dok. Ini kita langsung aja, Dok. Ya, ini sebelumnya karena live-nya tertunda, Dok. Kemarin mungkin orang-orang sudah banyak bertanya ya tentang penyakit hemofilia. Kita langsung aja, Dok. Sebenarnya, Dok, penyakit hemofilia sendiri itu penyakit apa, Dok? Jadi hemofilia itu, Dok, merupakan salah satu kelainan genetik yang cukup langka nih, berupa kelainan atau kekurangan faktor pembukaan dalam darah. Ini kejadiannya secara garis besar, Dok, terbagi menjadi 2 ya, hemofilia A dan hemofilia B. Jadi hemofilia A itu karena kekurangan faktor 8, sedangkan hemofilia B karena kekurangan faktor 9. Nah, ini insidennya karena tadi cukup langka ya, jadi sedikit. Jadi insidennya itu kalau hemofilia A itu kurang lebih 85-90% total dari hemofilia, dan hemofilia B itu totalnya 10-15%. Kemudian kalau untuk hemofilia A itu 1 berbanding 5.000 sampai 10.000 kelahiran bayi laki-laki, sedangkan hemofilia B itu 1 berbanding 30 sampai 50.000
kelahiran bayi laki-laki. Jadi cukup langka memang dok ini dok. Oke dok, jadi memang ini penyakit genetik. Tadi ada Betul. beberapa kata kunci yang disebutkan, ada gangguan pembekuan Pembekuan darah. darah, kemudian genetik, kemudian juga tadi langka dok ya. Makanya betul. mungkin masyarakat jadi kurang tahu dok ya tentang penyakit hemofilia. Nah tadi disebutkan dok tentang gangguan pembekuan Pembekuan darah. Nah, kalau kita berbicara tentang pembekuan darah, dok, di dalam darah kita kan ada beberapa komponen, dok ya. Kalau masyarakat mungkin mengenalnya ada keping darah, ada darah merah, darah putih, seperti itu, dok. Sebenarnya ketika terjadi luka gitu, komponen darah apa aja, dok, yang terlibat? Ya, jadi sebenarnya pada saat luka itu sebenarnya tidak sesederhana seperti yang kita lihat ya dok ya. Luka misalnya tergores, tiba-tiba darahnya bisa berhenti sendiri. Sebenarnya terjadi proses yang cukup cukup rumit di situ. Jadi pada saat misalnya kita teriris pisau nih, di situ mulai terjadi penyempitan pembuluh darah di sekitar jaringan yang teriris pisau. Kemudian proses yang kedua terjadi penyumbatan. Nah, penyumbatan inilah yang berperan trombosit dan faktor pembekuan. Nah, kalau pada hemofilia di sini faktor pembukanya yang terjadi gangguan. Ya, jadi pendarahannya sulit atau malah tidak berhenti. Gitu. Oke, berarti kan tadi disebutkan ada kalau misalkan luka ada trombosit, kemudian faktor pembekuannya dok ya yang mengakibatkan makanya dia nggak bisa menutup gitu dok ya. Untuk kalau misalkan dok, kalau prosesnya sendiri mungkin bisa diceritakan nggak dok, mulai dari menyempit terus pembuluh darah, kemudian apa yang terjadi setelah itu dok? Agak prosesnya mungkin agak rumit. Jadi seperti saya bilang tadi, secara awam penyempitan pembuluh darah dok awalnya, kemudian trombosit ya, peran kedua trombosit dia ke arah tempat yang terluka, kemudian menyumbat di situ awalnya. Nah dari trombosit ini ada dia dalam bahasa tanda kutip mengundang jaringan-jaringan dari faktor pembekuan ini untuk bersama-sama menyumbat tempat luka dan akhirnya di situ pendarahannya berhenti, menutup dan akhirnya pendarahannya berhenti di situ. Oke, berarti memang kita tidak cuman dari trombositnya saja dok yang berperan, tapi dari faktor pembekuan. Karena tadi disebutkan kalau hemofilia yang bermasalah bukan trombositnya, tapi faktor pembekuannya. Dan disitulah yang tempat pentingnya dok ya. Oke, baik dok. Kemudian tadi disebutkan dok ya tentang dia genetik dok, bersifat keturunan. Itu berarti satu-satunya cara untuk mendapatkan penyakit hemofilia apakah genetik saja atau bagaimana dok? Jadi penyakit hemofilia ini dok, penyakit keturunan ya, penyakit genetik diturunkan dari seorang ibu yang membawa sifat ke anak laki-lakinya. Jadi memang sebagian besar adalah bersifat genetik, tapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi mutasi dok. Jadi hemofilia ini terbagi juga dua. Jadi antara yang hemofilia kongenita atau herediter didapat genetik ya maksudnya, dan yang kedua hemofilia yang didapat. Jadi hemofilia yang didapat ini bisa terjadi pada saat dewasa. Jadi awalnya memang dia dari kecil sampai dewasanya tidak ada masalah dengan pendarahannya. Ya pada saat luka cepat berhenti pendarahan, tapi pada saat besar kok tiba-tiba nih ada gangguan faktor pembekuan. Ternyata memang bisa dok. Jadi ada beberapa penyakit tertentu, misalnya autoimun ya, salah satu autoimun SLE, artritis itu bisa juga menyebabkan gangguan faktor pembekuan di situ. Jadi memang dari genetik dan juga tadi dari didapat dok ya. Betul. Jadi nggak satu-satunya genetik. Nah, kalau yang genetik dok, kan tadi mungkin ada kita sebutnya wanita carrier dok, yang mungkin ntar akan dijelaskan lebih lanjut dok. Apakah pasti anak laki-lakinya akan menderita hemofilia dok? Oh iya dok. Jadi nanti kita bisa lihat di gambar. Ya lihat di gambar. Jadi di sini saya dapat gambaran dari IDAI ya dok ya. Mungkin ada yang sebelumnya. Ya ini yang sebelumnya. Jadi ini ada orang tua, yaitu ayah normal dan ibu pembawa sifat hemofilia. Jadi pembawa sifat hemofilia ini diturunkan dari gen X dok. Itu yang warna merah ya. Yang pembawa sifat kita membawa carrier itu dok ya. Pembawa sifat itu gen X-nya. Jadi misalnya ayah sehat dan ibu pembawa sifat atau karier. Jadi itu 50% anak perempuannya akan membawa sifat ya. Dan 50% dari anak laki-lakinya
menderita hemofilia. Ya, jadi ada memang kesempatan tidak menderita dan ada yang menderita. Cuman chance-nya itu 50%, 50%, iya betul. Cukup besar juga. Ya. Terus gambar kedua. Ya, ini gambar kedua. Kalau ini ayah dengan hemofilia dan ibu yang normal. Nah, ayah hemofilia dan ibu normal akan menurunkan 100% anak perempuan yang membawa sifat, dok. Ya, kalau anak laki-lakinya 100% sehat. Begitu. Jadi nanti mungkin cucu dari orang tua yang seperti ini bisa menderita hemofilia yang laki-laki. Ya, begitu. Oke, jadi memang sudah digambarkan jelas, dok ya, ini karena tidak bersifat banyak faktor tapi langsung genetik, jadi tergambar jelas polanya. Kalau tadi yang ibu dengan carrier berarti 50% kemungkinan anaknya laki-laki bisa menderita hemofilia, dok ya. Betul. Muncul lagi pertanyaan, dok, ada cara nggak sih, dok, yang bisa dilakukan misalkan ketika ayah atau ayahnya dengan hemofilia atau ibunya dengan carrier hemofilia tidak menurunkan gen hemofilia ini ke anak? Ada cara nggak, dok, kira-kira? Saja kayaknya nggak ada, dok ya, karena ini bersifat genetik. Ya, genetik. Jadi mungkin ya bisa merencanakan jenis kelamin anak-anaknya, mungkin bisa ya, tapi itu kan kehendak yang kuasa. Jadi kita bisa berusaha menentukan jenis kelamin anak. Misalnya kita tidak ingin keturunan kita menderita hemofilia, jadi nanti anakku cowok aja deh gitu. Bisa sebenarnya dengan teknologi bisa, cuman itu kan sebenarnya agak susah ya, karena memang genetik, kalau misalnya penyakit genetik untuk bisa dibilang rekayasa genetik itu susah sekali ya, itu tahapnya mungkin lebih lanjut. Bisa tapi dengan teknologi dan mungkin mungkin butuh penelitian lagi ya, sampai sekarang juga belum ada, dok. Baik. Nah, ini yang penting, dok, karena tadi saya sempat singgung di awal tentang edukasi bagaimana orang bisa mengenali penyakit hemofilia. Ini yang utama, dok. Ya, ini yang utama ya. Bagaimana, dok, sebenarnya tanda dan gejala penyakit hemofilia itu sendiri, dok? Jadi tanda dan gejala penyakit hemofilia itu jika didapatkan, dok, seorang bayi atau anak laki-laki ini menderita lebam atau nyeri sendi yang tidak jelas penyebabnya. Nah, ini dia berulang terus, kemudian apabila juga ada riwayat keluarganya, terutama yang laki-laki yang menderita juga seperti itu, gejala klinisnya ya, gejalanya. Dan jika terjadi pendarahan, susah berhentinya. Ya, jadi langkah awal untuk mengetahui kecurigaan kita ke arah hemofilia itu, ya, jadi anak laki-laki, ya, lebam, nyeri sendi yang berulang tanpa diketahui jelasnya, penyebab jelasnya, kemudian ada keluarganya yang juga seperti itu, dan jika terjadi pendarahan sulit berhenti. Baik, dok, berarti tadi karena hemofilia ini adalah penyakit gangguan pembekuan darah, maka otomatis manifestasi klinisnya adalah perdarahan. Betul. Nah, mungkin di sini yang perlu ditekankan di masyarakat, dok, taunya perdarahan ya darah mengucur gitu, dok ya, sementara lebam itu mungkin dianggap bukan perdarahan yang berarti, padahal itu justru perdarahannya terjadi di dalam, dok ya. Lebam, nyeri sendi, dok, ya, seperti itu. Jadi biasanya memang ketahuannya pada saat anak belajar merangkak, ya, berjalan. Jadi atau pada saat imunisasi juga bisa, dok. Jadi pada saat imunisasi, setelah imunisasi bengkak, bengkak sekali, nyeri gitu ya. Terus nyeri sendi yang biasanya anak kalau merangkak biasa aja, tidak ada lebam ya. Ini kok merangkak sebentar sudah bengkak-bengkak sendinya, ya, lebam kayak gitu. Oke, nah ini yang juga saya mau tanya, dok, berarti ini kan karena penyakit genetik, berarti sudah ada sejak lahir anaknya, dok ya. Tadi disebutkan, tadi sudah belajar merangkak juga sudah terlihat. Berarti bisa dibilang sejak awal-awal usia kehidupan itu penyakit hemofilia sudah bisa dideteksi, dok? Bisa. Deteksi gejala awalnya, dok ya. Kecurigaan kita ke arah hemofilia yang tadi yang gejala klinisnya kita sudah sebutkan di awal. Oke, berarti memang harus tetap diperhatikan, dok. Betul. Buah hatinya bagaimana, apakah ada tanda-tanda seperti yang disebutkan, karena mungkin masyarakat pikir pada saat mitos juga ya, dok. Kenapa anaknya lebam-lebam tanpa apa-apa, mitos gitu ya. Dipikir mungkin karena ada gangguan mau-kalau. Iya, betul. Ya, padahal sebenarnya ada gangguan pembekuan darah di situ. Nah, ini menjadi sangat penting, jadi poin edukasi untuk masyarakat kita, karena hemofilia masih menjadi penyakit langka sehingga edukasi ke masyarakat juga masih kurang gitu, dok ya.
Kemudian pertanyaan selanjutnya dok, tadi kan kita sempat singgung mengenai wanita karir atau pembawa sifat hemofilia, jadi artinya dia belum menderita hemofili dok ya, tapi punya gennya. Itu apakah bisa juga dok mengalami tanda dan gejala seperti orang hemofilia dok? Jadi wanita karir atau pembawa sifat hemofilia ini dok, sekitar 10-20% itu juga bisa mengalami pendarahan. Ya, itu karena memang genetiknya ya, genetik dari gen pembawa hemofilia itu. Tapi hanya cuma 10-20%. Tidak sebanyak yang laki-laki yang menderita ya, untuk menderita gejalanya. Oke, jadi sebenarnya masih bisa dok ya, tapi mungkin nggak separah itu. Ya. Kemudian dok, ini kan manifestasi klinisnya bermacam-macam dok ya. Tadi ada yang mulai dari yang lebam, nyeri sendi, kemudian juga perdarahan yang sulit berhenti. Itu ada faktor nggak dok yang menentukan seberapa tingkat parah gejala yang akan dialami dok? Ya, jadi hemofilia itu dapat juga dibagi berdasarkan derajat beratnya dok. Jadi ringan, sedang, dan berat. Jadi kalau yang berat itu dok, biasanya faktor pembukuannya kurang dari 1%. Nah, itu biasanya terjadi pendarahan frekuensinya kurang lebih 2-4 kali sebulan. Ya, cukup itu sering dok ya? Cukup sering, hampir seminggu sekali ya, hampir seminggu sekali. Kemudian bisa pendarahan ini dok bisa terjadi spontan atau trauma ringan atau malah tidak diketahui penyebabnya ya, dan juga pada saat dilakukan operasi. Kemudian hemofilia derajat sedang itu kadar faktor pembukuannya antara 1 dan 5%. Nah, itu pendarahannya kurang lebih terjadi 1 kali per bulan. Ya. Kemudian pada hemofilia yang ringan itu kadar faktor pembukuannya itu berkisar 5-40%. Itu biasanya terjadi pendarahan jika ada tindakan medis, misalnya cabut gigi atau ada operasi, gitu dok. Jadi memang berbeda-beda tergantung jumlah faktor pembukuan dalam darahnya. Faktor pembukuannya itu dok ya, jadi memang berbeda-beda. Tadi selain ada hemofilia A, hemofilia B, ada juga tadi tingkatnya dok ya, berdasarkan faktor pembukuan. Jumlahnya. Kemudian dok, ini kan terjadi perdarahan terus-menerus dok ya. Tadi yang misalkan yang gejala berat bisa terjadi 2-4 kali dalam sebulan. Sudah termasuk sering. Kira-kira dok, karena seringnya terjadi perdarahan ini, apakah ada dok komplikasi dari penyakit hemofilia itu sendiri? Ya, komplikasinya yang paling berat memang kematian dok ya. Karena pendarahan bisa terjadi di semua tempat. Ini yang kita khawatirkan, kalau pendarahan di dalam kepala, ya, pendarahan intrakranial, pendarahan di dalam kepala bisa menyebabkan kematian. Kalau pendarahannya di sendi gitu, jika tidak diobati bisa membuat gangguan sendi atau kontraktur di situ. Jadi akan mengganggu aktivitas, pasti akan mengganggu aktivitas anak tersebut tuh. Oke, jadi memang komplikasinya banyak dok ya, bisa sampai kematian, kontraktur juga begitu dok. Nah, tadi disebutkan tentang di sendi ada kontraktur, itu apakah bisa dok? Ini karena terkena penyakit hemofilia berdampak ke tumbuh kembang anak yang akan terganggu juga dok? Pasti dokter, pasti ya, yang tadi seperti saya bilang ya, dia mungkin gak pendarahan, jadi sekolahnya nggak tiap hari ya. Mungkin juga nanti diajak-ajak sama temannya, kenapa kok lebam-lebam, dikira yang tadi kita bilang mitos ya, diganggu setan ke apa, kayak gitu. Jadi pasti, kalau tidak ditangani, pasti ada gangguan tumbuh kembang. Ya. Berarti memang harus ekstra hati-hati dok ya. Selain, berarti ada kolaborasi juga dok, ini antara dokter anak, kemudian dokter spesialis lain dok, untuk tumbuh kembangnya, dok? Biasanya kolaborasi tuh, ada harusnya dukungan dari keluarga dok ya. Minimal pengetahuan lah ya, pengetahuan dari keluarga, kemudian masyarakat, kesadaran masyarakat, dan pasti utama juga dukungan dari pemerintah. Ya, dukungan dari pemerintah itu cukup. Jadi tiga macam ini harus memang berkolaborasi. Harus berkolaborasi dok ya, demi tumbuh kembang anak yang lebih baik. Karena anak dengan hemofilia juga ya bisa bertumbuh kembang dengan baik ya, dengan normal. Berarti jika buah hati Anda mengalami hemofilia kemudian jadi patah semangat, untuk tumbuh kembangnya tetap harus dijaga ya, seperti itu. Mungkin itu pesan yang disampaikan untuk orang tua ya, dengan anak dengan hemofilia. Seperti itu. Nah baik dok, muncul lagi pertanyaan nih dok, apakah dok semakin besar atau semakin tua usia anak, tadi kan faktor pembekuannya ada yang berapa persen gitu dok. Semakin tua usia anak, apakah faktor pembekuannya itu nanti akan semakin meningkat sehingga nanti gejalanya akan semakin minim ini dok? Bagaimana? Tentu enggak ya dok ya, karena ini kan bersifat genetik ya. Jadi memang
hemofilia ini karena bersifat genetik, pengobatannya juga seumur hidup. Pengobatannya berdasarkan tadi derajatnya ya. Jadi nggak akan bertambah, nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Jadi seperti itu. Berarti memang dari awal berapa persen ya akan Ya, seterusnya seperti begitu itu. dok ya. Kemudian untuk gangguan pembekuan darah dok, ini apakah pasien dengan gangguan pembekuan darah itu hanya disebabkan oleh penyakit hemofilia saja? Ya, jadi seperti yang tadi dari awal ya dok ya, kita sebutkan proses penghentian luka pendarahan pada saat kita terluka. Jadi memang ada beberapa proses. Pada pertama vaskuler atau pembuluh darah, trombosit dan pembekuan darah. Jadi kalau tadi dokter tanya apakah ada penyakit yang lain ya, pasti ada. Jadi salah satunya gangguan vaskuler ya, gangguan trombosit. Jadi gangguan trombosit itu ada trombositopeni atau jumlah trombositnya kurang, atau trombositosis, jumlah trombositnya yang berlebihan. Ya, semuanya bisa menyebabkan gangguan pendarahan. Jadi bukan hanya gangguan faktor pembekuan. Tadi berarti bukan hanya hemofilia dok ya. Ya. Kemudian kalau misalkan lihat dari tipe perdarahannya, apa bisa dok membedakan antara hemofilia dengan penyakit karena faktor yang lain gitu dok? Ya, jadi biasanya kalau saya sebutkan contohnya aja ya dok ya, misalnya gangguan pada trombosit, jumlahnya yang kurang atau trombositopeni, misalkan kasus demam berdarah gitu, demam berdarah, atau yang banyak juga imun trombositopeni purpura ya dok, itu pendarahannya biasanya bersifatnya kayak bintik-bintik, bintik-bintik seperti digigit nyamuk. Nah, beda sama hemofilia. Jadi hemofilia itu pendarahannya biasanya di otot atau di sendi. Jadi klinisnya kelihatannya bengkak, lebam begitu. Jadi dari tipe perdarahannya aja sudah beda dok ya. Untuk yang tadi gangguan, misalkan dicontohkan tadi yang penurunan trombosit dengan hemofilia. Jadi mungkin perlu menjadi perhatian juga, takutnya semua jenis seperti lebam, bintik-bintik dikiranya hemofilia ya, tapi tetap harus diperiksa ke dokter begitu dok. Nah, kalau misalkan nih dok, sudah ada nih manifestasi lebam-lebam, kemudian bengkak sendi, dibawa ke dokter, itu biasanya yang dicek apa aja dok, pemeriksaan yang dicek? Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan awal dok, jika kita curigai seperti tadi ya, klinis gejala-gejalanya sudah muncul, kita bisa lakukan pemeriksaan simple ya, di Rumah Sakit Dr. Sujono ini sudah kita punya darah lengkap dan PT-APTT. Jadi kalau kita curiga ada hemofilia, biasanya APTT-nya meningkat. Di situ jika sudah fix ya, jadi klinisnya sudah kelihatan positif, terus pemeriksaan darahnya juga menunjang, biasanya kita rujuk untuk pemeriksaan faktor pembekuan. Faktor pembekuan 8 dan 9. Di situ bisa kelihatan jumlahnya dok. Jadi bisa diklasifikasi berdasarkan derajatnya tadi. Berarti cukup dengan pemeriksaan darah saja dok, sebenarnya sudah bisa dok ya untuk menegakkan diagnosa hemofilia. Cuman bertahap dok ya, karena tadi penyebabnya bukan cuma hemofilia, jadi harus dilihat lagi dok ya penyebab yang lain seperti itu. Baik dok, untuk tadi sempat kita bahas beberapa kali dok ya, untuk wanita dengan pembawa sifat hemofilia atau wanita carrier seperti itu apakah bisa dideteksi juga dok dengan pemeriksaan darah? Karena kan mungkin sebelum menikah, pengen tahu nih dok, apakah ada pembawa sifat? Jadi mungkin ketika lahir anaknya sudah bisa lebih bersiap gitu dok. Apa bisa dicek dengan pemeriksaan darah saja dok untuk carrier ini? Untuk carrier biasanya kita pemeriksaan genetik ya dok ya. Pemeriksaan genetik mungkin di sini nggak ada dan agak mahal. Jadi mungkin di luar ada, di luar negeri maksudnya, dilakukan pemeriksaan genetik, screening untuk beberapa penyakit genetik itu bisa. Cuman kalau di sini belum ada. Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama dok ya, termasuk pemerintah. Karena nggak cukup dok ya, tadi kalau yang penyakit hemofilianya bisa terdeteksi dengan pemeriksaan darah, tapi untuk gen pembawanya belum bisa dideteksi dok ya dengan pemeriksaan darah biasa. Ini dok, untuk terapinya sendiri dok, apa saja sih dok yang diberikan pada pasien hemofilia? Jadi karena memang hemofilia sudah jelas ya kekurangan faktor pembekuan 8 atau 9, jadi terapinya yaitu dok, faktor konsentrat faktor pembekuan 8 dan atau 9 ya, hanya itu. Atau jika tidak ada bisa komponen darah, transfusi komponen darah.
Oh, berarti bisa dengan Bisa. transfusi komponen darah begitu, Tapi yang Dok? paling bagus memang faktor 8 atau faktor 9. Konsentratnya, Iya, Dok, ya? konsentratnya. Oke, berarti nggak ada cara lain ya harus diberikan ya karena tubuhnya kekurangan faktor pembekuan. 8, iya, Berarti betul. 8 dan 9 berarti harus diberikan sesuai itu ya, Dok. Iya. Berarti untuk hemofilia A dan hemofilia B ini berbeda tipe konsentrat yang Iya, diberikan, Dok. betul ya. Jadi kalau hemofilia A kekurangan faktor pembekuan 8, kemudian hemofilia B kekurangan faktor 9. Beda, Dok. Ya. Oke. Berarti nanti tergantung dari tipe hemofilianya, Ya. Dok, ya. Mm-mm. Nah, untuk kan biasa masyarakat ini sering dapat, Dok, di WhatsApp gitu, Dok, ya, ada di grup keluarga banyak pesan beredar. Ada nggak, Dok, untuk penyakit hemofilia ada obat atau apa gitu yang bisa diminum, Dok? Obat yang diminum. Ya, Sejauh ini belum ada, Dok. ini belum Sejauh ada ini ya. belum ada. Ya, makanan apapun juga kadang orang tua nanya ya, makanan apa, Dok, yang bisa mungkin mengurangi pendarahan, mencegah pendarahan? Nggak ada. Nggak ada, harus Nggak ada. dijawab tegas, Dok, ya. Ya, tidak ada. Saat ini sampai saat ini belum ada, tidak Tidak ada. ada, Dok, ya. Kalau mau makanan nggak, makanan apapun ya, yang penting gizi seimbang semuanya, bukan hanya pasien hemofilia ya, tapi pasien-pasien hemofilia biasanya kita cegah untuk terjadinya obesitas, Dok. Ya, Oke. karena pada saat obesitas itu sendi lutut, sendi mata kaki itu bebannya juga berat. Oke. Apalagi nanti bila ditambah lagi pendarahan di situ. Oke, Ya, karena betul. menopangnya, Dok, ya, Ya, betul. itu sendi penopang, jadinya harus dijaga juga ya, berat badannya. Berat badannya harus dijaga. Oke, ini pesan yang penting juga, Dok. Jadi tadi yang pertama tidak ada obat minum ataupun suplemen untuk pasien hemofilia, yang ada harus menjaga tubuhnya tetap dalam batas normal, Dok, ya. Karena Gizi kalau seimbang, misalkan makan gizi seimbang. terlalu gemuk berarti nanti lebih sering terjadi perdarahan di sendi-sendi lutut, Ya. mata kaki, seperti Bebannya itu. lebih berat. Bebannya lebih Iya, berat. Jadi bebannya lebih ini berat. pesan penting untuk orang tua dengan anak dengan hemofilia, begitu, Dok, ya. Kemudian muncul lagi pertanyaan, Dok. Kalau misalkan obat tadi nggak ada, hanya ada konsentrat, kira-kira, Dok, penyakit hemofilia ini bisa sembuh nggak, Dok, ini? Misalkan usianya bertambah, apakah bisa sembuh nantinya? Nggak bisa, Dok. Seumur hidup, pengobatannya seumur hidup. Dan pengobatannya itu kalau bisa dalam 2 jam setelah terjadi pendarahan. Ya, jadi jika pendarahannya jam 10, setidaknya sebelum jam 12 harus sudah mendapatkan faktor pembekuan. Ya, berarti harus gerak cepat gitu, Dok. Ya. Dan lagi ditegaskan memang sampai saat ini kalau misalnya terkena hemofilia berarti tidak bisa sembuh, Dok, ya. Seumur Karena hidup ya, bersifat genetik. Ya, betul. Karena yang bersifat genetik memang susah ya, Dok. Ya. Dari luar tuh susah, karena dari dalam tubuhnya sendiri, Dok, ya. Baik. Nah, ini, Dok, mungkin pertanyaan selanjutnya ini menjadi tips juga buat orang tua dengan anak hemofili. Jika terjadi perdarahan, Dok, kan biasanya panik dulu, Dok, ya. Itu Biasa panik ya. Apa, Dok, yang bisa dilakukan sebelum akhirnya anaknya dibawa ke rumah sakit? Mungkin untuk mengurangi membebat perdarahan seperti itu, apa yang bisa dilakukan, Dok? Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan pada saat di rumah bila terjadi pendarahan, Dok. Jadi ada PRICE, PRICE, Dok, ya, PRICE. Jadi bahasa Inggrisnya PRICE gitu ya. Nah, jadi P itu protection. Jadi protection itu dia mencegah beban ya, mencegah beban pada bagian yang pendarahan. Jadi misalnya nyeri sendi ya, bengkak di mata kaki. Jadi kita kurangi itu beban di mata kaki kita ya. Jadi misalnya pakai penyangga kalau berjalan ya, penyangga apa ya namanya tuh kalau biasa pada ortopedi itu ya, Dok. Terus yang kedua PRICE itu rest. Jadi harus diistirahatkan. Jadi bagian yang pendarahan harus diistirahatkan. Kemudian yang ketiga ice atau I ya, ice. Jadi dikompres dengan S. Kemudian yang keempat compression, C, compression. Jadi dia dibebat dan ditekan di tempat pendarahan. Nah, yang kelima itu elevation atau dinaikkan di atas dada biasanya. Maksudnya lebih tinggi daripada dada begitu. Jadi harus diingat, Dok, ya, yang konsep PRICE. Yang pertama tentunya kita memproteksi, melindungi supaya tidak terjadi perdarahan. Kemudian yang RICE-nya itu ketika terjadi perdarahan apa yang bisa dilakukan, Dok, ya. Jadi ini mungkin sangat penting. Jadi jangan langsung dibawa ke rumah sakit ya, Dok, ya, tapi kita coba dulu hentikan perdarahannya seperti itu. Bukan.
Itu pertolongan pertama di rumah, pertolongan Dok. pertamanya. Selanjutnya harus ke rumah sakit Harus memang rumah karena sakit. untuk mendapatkan faktor pembekuan ya. Oke. Nah, muncul lagi pertanyaan, Dok, karena tadi disebutkan harus segera langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, apakah setiap perdarahan harus dibawa ke rumah sakit, Dok? Atau misalkan kalau misalkan perdarahannya sedikit, itu nggak perlu deh dibawa ke rumah sakit gitu? Apa gimana? Tetap harus dibawa ke rumah sakit, Dok. Karena walaupun sakit misalnya ya di sendi itu nyeri banget loh, Dok, sebenarnya. Kalau pendarahan di sendi itu ya bengkak, merah, tidak bisa digerakkan, itu pasti akan ada keluhan. Jadi harus tetap dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan faktor pembekuan. Oke, karena masalahnya di faktor pembekuan berarti setiap terjadi luka gitu, Dok, ya harus segera dibawa ke rumah sakit. Baik, ini pesan pentingnya. Nah, untuk pasien dengan hemofilia juga, Dok, kan kita nggak tahu, Dok, ya, pasien dengan hemofilia tentunya bisa juga terkena penyakit lainnya. Seperti misalkan nanti yang membutuhkan tindakan operasi atau misalkan cabut gigi, kan kita nggak tahu, Dok, ya, ke depannya apakah anaknya mengalami penyakit seperti itu. Ini kan tindakannya beresiko terhadap perdarahan. Ada tindakan preventifnya dulu nggak, Dok, untuk mencegah terjadinya perdarahan? Jadi misalnya kita sudah tahu, Dok, ya, seorang anak ini menderita hemofilia. Jadi untuk tindakan operasi memang harus direncanakan, ya. Misalnya cabut gigi atau sunat. Nah, di situ kita harus bekerja sama dengan bagiannya lain, misalnya dokter bedah ya. Jadi kita harus bekerja sama karena kemudian faktor 8 atau 9 itu, Dok, kita berikan sampai luka kering. Ya, jadi ada hitung-hitungannya. Luka operasinya apa? Apakah jenisnya besar atau kecil, itu ada hitung-hitungannya untuk pemberian faktor pembekuan itu. Jadi memang harus kerjasama, kolaborasi. Kolaborasi, Dok, ya. Jadi misalkan mau ada tindakan itu ada banyak persiapan. Betul, Dok, ya, harus ada persiapkan, kemudian penghitungan faktor pembekuan. Jadi jangan takut, Dok, ya, kalau misalkan ada tindakan ya sudah direncanakan dengan matang seperti itu. Tapi semoga kita berharap kalau bisa jangan ada tindakan besar seperti itu, Dok, ya. Amin. Nah, tadi disebutkan, Dok, tentang tumbuh kembang anak. Kan kita pasien dengan hemofilia tentunya berharap juga tumbuh kembangnya tetap kalau bisa seperti anak normal pada umumnya. Bisa, Dok. Nah, ini kan salah satu yang menunjang tumbuh kembang anak adalah salah satunya adalah aktivitas fisik. Itu kira-kira, Dok, aktivitas fisik apa yang dianjurkan atau bisa dilakukan pada anak dengan hemofilia, Dok? Jadi aktivitas fisik yang tidak menyebabkan pendarahan terjadi ya, Dok, ya. Jadi penting memang ya menjaga kebugaran pasien-pasien hemofilia ini. Jadi aktivitas yang tidak banyak pencegahan untuk pendarahan itu, misalnya bisa berenang, itu aman. Berenang, bersepeda, berjalan, berlari itu aman. Nah, aktivitas yang berisiko terjadi pendarahan itu yang banyak benturan nih. Misalnya sepak bola, karate, gulat, nah itu sebaiknya dihindari untuk anak-anak penyandang hemofilia. Jadi dipilih-pilih lah ya aktivitasnya. Mungkin hobinya diganti. Dicoba edukasi ke anaknya pendekatan. Karena kan yang namanya anak-anak, Dok, apalagi lihat teman-teman yang main sepak bola pengen. Oke, berarti tadi yang aman ada berenang, Dok, ya. Kemudian bisa juga bersepeda. Mungkin harus hati-hati juga, tapi Dok, ya, hati-hati. Kemudian berlari. Jadi untuk para orang tua di luar sana dengan anak hemofilia jangan khawatir karena masih bisa nih beraktivitas, ada aktivitas fisik yang aman untuk anak dengan hemofilia. Jadi jangan berkecil hati ya, karena masih bisa beraktivitas fisik seperti itu. Tadi kita berbicara mengenai data angka, Dok, ya, dari Indonesian Hemophilia Society. Disebutkan di Indonesia itu sekitar 2.600-an pasien dengan hemofilia. Dari 20.000. Ya, harusnya kan 1:10.000, 5.000 sampai 10.000. Ini berarti masih di bawah itu, ya, karena deteksinya mungkin atau kesadaran masyarakat yang kurang. Mungkin kurangnya pengetahuan juga, Dok. Baik. Kalau di Lombok Timur sendiri, Dok, kan selama ini dokter berpraktek di Lombok Timur. Angka kejadian hemofilia di Lombok Timur sendiri bagaimana, Dok? Ya, jadi mungkin selama saya di sini saya baru menemukan 2, Dok, itu tadi mungkin ya, jadi kurangnya pengetahuan ya, kurangnya kesadaran masyarakat, jadi ada banyak yang miss sebenarnya ya. Kalau sebenarnya dari awal sudah tahu, mungkin
sudah mulai sadar ya ada gejala pendarahan yang nggak wajar, dibawa ke puskesmas, dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit, mungkin lebih banyak yang bisa Lebih terdeteksi. banyak. Harusnya kalau melihat rasionya untuk di Lombok Timur sendiri, kalau angka 2 itu tidak benar rasio dok Iya ya. betul. Harusnya lebih, bukannya kita mengharapkan lebih banyak, Ya. tapi berdasarkan Iya. data yang ada dok ya, itu harusnya bisa terdeteksi. Ini kan Mm-mm. juga demi kebaikan Betul. anaknya ya, semakin cepat terdeteksi maka nantinya pengobatan yang diberikan juga lebih maksimal dok ya, Ya. dan tentunya mencegah komplikasi-komplikasi yang Betul. ada. Untuk komunitas khususnya dok, ada nggak sih dok komunitas khusus untuk orang tua atau anak dengan hemofilia? Ada dok. Jadi himpunan masyarakat hemofilia Indonesia. Jadi di situ ada kumpulan keluarga orang tua ya dan pasien-pasien hemofilia di situ. Dan sering biasanya mengadakan kegiatan-kegiatan. Oke, mungkin itu bagus dok ya, supaya untuk melatih, maksudnya memberikan support mental juga, karena Ya, bukan cuma diobati, tapi juga anak dan orang tuanya harus diberikan support mental, karena itu yang penting dok betul. ya. Oke, baik. Jadi sudah banyak dok ternyata kita bahas, mulai dari apa itu penyakit hemofilia, kemudian tanda dan gejalanya yang sangat penting untuk Anda ketahui, jadi bisa segera dicek, ditindaklanjuti, kemudian juga pengobatannya. Nggak terasa nih ternyata. Baik sahabat sehat, kita kembali lagi. Saat ini sesi tanya jawab, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Langsung saja dok ya, saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari user Kiduyudi. Apakah penyandang hemofilia beresiko lebih tinggi terkena COVID? Ini mungkin kaitannya karena masih pandemi dok ya. Dan apakah ada rekomendasi praktis untuk terapi penyandang hemofilia di masa darurat wabah COVID, khususnya di Lombok Timur dok? Cukup panjang ya dok ya pertanyaannya. Jadi apa tadi dok? Beresiko lebih tinggi nggak dok untuk terkena COVID pasien hemofilia? Sama aja dengan pasien non hemofilia ya, sama resikonya tetap. Tapi karena ini pasien hemofilia gangguan pembukaan darah, biasanya gejala klinisnya lebih ringan ya, karena kan COVID juga seperti kita ketahui menyerang faktor pembekuan ya. Nah, jadi biasanya walaupun tidak selalu, gejala klinisnya lebih ringan. Gitu. Oke, berarti sama aja dok ya, resikonya sama aja. Seperti yang lainnya beresiko juga. Kemudian nih dok, untuk di masa darurat COVID, karena kita sekarang masih pandemi, apakah ada perubahan untuk terapi hemofilia menyesuaikan gitu mungkin dok ya? Nggak ada, tetap. Jadi kalau pendarahan yang tadi dilakukan di rumah, habis lakukan di rumah langsung bawa ke rumah sakit, karena satu-satunya terapi dok faktor pembukaan 8 atau 9. Oke, berarti tetap faktor pembekuan, kemudian kalau di rumah ada yang tadi price tadi, dok ya. Jadi tetap sama meskipun dalam kondisi pandemi, untuk tata laksananya tetap sama dok. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Oke, sudah terjawab ya pertanyaannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari user Jerman. Tadi disampaikan bahwa pasien dengan hemofili tidak boleh sampai overweight dok ya, karena tadi bisa mengganggu sendinya itu. Jadi dokter, kira-kira diet yang sesuai pada pasien hemofili bagaimana ya dokter? Jadi sudah disebutkan tadi ya dok ya, dietnya sama dengan anak yang lain, jadi gizi seimbang ya. Jadi maksudnya di sini diet itu tidak yang dibatas-batasin ya dok, yang dibatasin adalah aktivitas fisik yang dapat meningkatkan peningkatan berat badan. Jadi misalnya nonton HP ya, main game, nonton TV, sambil gitu dok ya. Sambil snacking mungkin ya. Snackingnya roti ya, snack yang manis, kadar gulanya tinggi. Jadi itu mungkin yang dihindari. Untuk aktivitas fisik tadi sudah disebutkan juga yang aman untuk penyandang hemofilia. Jadi bisa dilakukan berenang, jalan kaki, lari atau bersepeda. Ya itu saya rasa cukup dapat mengurangi atau menghindari jadinya overweight. Berarti sebenarnya sama aja dok ya, seperti sama. Anak-anak pada lainnya dietnya nggak ada diet khusus seperti itu dok ya, karena sama saja. Baik, sudah terjawab dok ya pertanyaan kedua. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari user FMA8. Siang Bu Dokter, saya usia 26 tahun. Oke, sudah 26 tahun. Baru sudah tua ya. Baru mengetahui penyakit hemofilia setelah menyaksikan podcast ini. Wah, berarti emang banyak dok ya masyarakat yang belum tahu tentang penyakit hemofilia. Nah, saya waktu kecil sering mimisan dok, dan durasi setiap mimisan cukup lama.
Nah, apakah terlambat untuk saya mendiagnosa penyakit hemofilia? Dan langkah apa yang bisa saya lakukan karena saya masih sering mimisan, Dok, kalau lelah bekerja. Nah, gimana itu, Dok? Tidak ada kata terlambat ya, Dok ya. Oke. Jadi mungkin karena ini usianya 26 tahun, bisa datang ke rumah sakit, ke Polipenyakit Dalam ya. Di sana langsung dikonsultasikan karena mimisan juga bisa salah satu gejala dari hemofilia. Tapi juga bisa ditelusuri apakah ada riwayat keluarga sebelumnya yang laki-laki terutama yang punya penyakit seperti itu, kemudian pendarahannya berulang ya. Jika terjadi pendarahan tidak mudah berhenti ya. Jadi nanti datang saja ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan awal, pemeriksaan darah awal. Di situ bisa. Jadi nggak usah ragu-ragu. Jadi kalau sudah ada kecurigaan seperti itu, datang saja. Ya. Dan jangan takut, Dok, ya, karena belum pasti belum, karena banyak penyebab lagi dia berapa pembuluh darah hidung. Ya, betul. Di hidung karena kan pembuluh darahnya tipis, Dok, sensitif. Ya, jadi lebih mudah juga terjadi pendarahan itu. Ya. Oke, jadi untuk ini user FMA 8 gitu, disarankan, Dok, ya, untuk ke dokter dicek gitu, ya, Dok, betul. ya, untuk melakukan pemeriksaan. Baik, ini sudah habis, Dok, gitu. pertanyaannya nggak terasa, Dok, ya, kita sudah bahas banyak mengenai hemofilia. Tapi sebelum kita tutup, Dok, ini kan kita sudah memperingati Hari Hemofilia tanggal 17 April, Dok, ya, hari Minggu yang lalu. Mungkin ada pesan nggak, Dok, yang ingin disampaikan sebagai seorang dokter, Dok, dalam rangka memperingati Hari Hemofilia yang jatuh pada tanggal 17 April yang lalu, Dok? Baik, Dok. Ya. Jadi jika ada seorang bayi atau anak laki-laki yang menderita pendarahan, jadi misalnya lebam atau nyeri sendi yang tidak jelas sebabnya, kemudian berulang dan pendarahannya bila terjadi itu susah berhenti, dan bila juga ada riwayat keluarganya terutama yang laki-laki juga menderita penyakit yang sama, jangan ragu-ragu, cepat segera periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi mungkin dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit agar dapat dilakukan pemeriksaan awal atau langkah selanjutnya. Jadi cukup seperti itu. Nanti semoga aja enggak, semoga aja tidak, tapi cukuplah screening awal, Dok, dari masyarakat buat jaga-jaga. Makin cepat ketahuan makin baik. Makin baik juga penanganan dan tumbuh kembang anak nantinya. Oke, semuanya demi buah hati Anda ya. Jadi pesan yang sangat penting, Dok, ya, dalam rangka memperingati Hari Hemofilia Sedunia yang jatuh pada tanggal 17 April yang lalu, bahwa pentingnya untuk mengenali tanda dan gejala hemofilia, kemudian segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk pengecekan lebih lanjut. Baik, sahabat sehat, tidak terasa sudah 1 jam kita menemani Anda di podcast Ngopi Sehat ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi, Dok, atas kesediaan hadir. Oke, kemudian saya Dr. Gadisa beserta kru yang bertugas, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di acara podcast Ngopi Sehat selanjutnya. Salam sehat.